Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Khadijah rahimakumullah, dan para wali murid yang kami hormati, serta para pemirsa channel YouTube SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi secara online dalam ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami ilmu-ilmu agama. Khususnya kita bisa mudah dalam memahami apa yang terkandung di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Oleh sebab itu, marilah kita awali dengan tawassul bil Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratul Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Syekh Abdul Qadir Jilan min hadratil jami' masyayikhina Syekh Muhammad Syekh Mas'ud ila hadratil sahibi hadzal kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung kita buka kitabnya halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hakimu. Kiai Al-Hakim berkata, "Idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati." Idza dhahabta, apabila kamu pergi ila Bukhara, ke kota Bukhara yang ada di Uzbekistan. La ta'jal, maka janganlah kamu tergesa-gesa fil ikhtilafi ilal a'immati, berselisih kepada para ulama yang ada di Bukhara. Wamkuth syahraini, dan tinggallah di sana kurang lebih selama 2 bulan dulu, hatta tata'ammala, sehingga kamu bisa merenung, berfikir, wa takhtara ustadzan, dan kamu juga bisa memilih guru. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, idza dhahabta, jika kamu pergi sowan untuk belajar ila alimin,
kepada orang yang alim, ulama, orang yang ahli ilmu, wa bada'ta bisabqi 'indahu, dan kamu mulai belajar atau ngaji di sisinya atau kepadanya, rubbama la yu'jibuka darsuhu fatatrukahu, maka terkadang jika pembelajaran dari seorang alim itu la yu'jibuka, tidak membuatmu kagum, tidak membuatmu menaruh hormat kepadanya, fatatrukahu, lalu kemudian kamu jadi meninggalkannya. Di sini pengarang kitab Asy-Syaikh Az-Zarnuji mengutip perkataan seorang ulama yang bernama Al-Hakim. Isi perkataannya adalah apabila kita pergi ke Bukhara, kota Bukhara, tempat kelahiran seorang ulama yang terkenal yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah seorang periwayat hadis. Beliau hafal kurang lebih 100.000 hadis dengan sanad yang sahih, dan beliau juga hafal 200.000 hadis yang sanadnya tidak sahih. Tapi beliau membukukan hadis-hadis yang sahih itu dalam kitabnya yang bernama Kitab Sahih Bukhari. Apabila kamu pergi ke Bukhari, ke Bukhara, Bukhara, kota Bukhara yang ada di Uzbekistan sana, maka janganlah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan bahwa kamu itu berbeda dengan para ulama yang ada di sana. Maksudnya apa di sini? Ketika kita belajar ilmu kepada seorang alim, kepada seorang guru, maka janganlah kamu gegabah dalam mengambil sikap bahwa kok pembelajarannya seperti ini saja, tidak membuatmu kagum, tidak mengagumkan, tidak asik belajarnya. Jangan seperti itu. Ya. Artinya apa? Ketika kita mau belajar kepada seorang guru, maka kita perlu merenung, ya, siapakah yang nantinya akan menjadi guru saya sehingga membimbing saya menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi orang yang soleh, atau menjadi orang yang solihah, yang alim dalam suatu bidang ilmu. Jadi kita merenung dulu, kita berpikir, jangan langsung asal pilih guru yang nantinya ketika kita asal-asalan dalam memilih guru, maka pada saat kita menemukan suatu hal yang kurang mengenakkan, ya, kurang menyenangkan dari pembelajaran seorang guru yang kita pilih, terus kemudian kita lalu meninggalkannya karena merasa tidak nyaman, karena merasa tidak betah. Ini biasanya, ya, ada seorang anak yang memutuskan untuk ingin belajar di pondok pesantren, ya, tanpa pikir panjang dia masuk saja. Ternyata dia di dalam pesantren itu tidak kerasan, akhirnya minta kepada orang tuanya untuk pulang karena tidak mau mondok lagi. Ya, ini jangan seperti itu. Maka dari itu perlu berpikir, perlu merenung terlebih dahulu, di tempat manakah saya ini harus menimba ilmu, ya, yang sesuai dengan karakter kita, ya, dan kita tahu bahwa Bapak Ibu guru yang mengajar di sana adalah orang-orang yang memiliki ilmu,
yang tinggi dan juga menyenangkan dalam pembelajarannya. Kita tentukan, ya, jangan gegabah, jangan tergesa-gesa, karena itu adalah hal yang penting. Memilih seorang guru yang baik, yang soleh, yang berilmu, alim, amil, itu adalah penting sekali untuk keberlangsungan kita dalam menjadi sukses dalam pembelajaran kita. Lah, rubbama la yu'jibuka darsuhu fatatrukahu wa tadhhaba ila akhar fala yubaraku laka fit ta'allumi. Lah, terkadang jika kita menemukan bahwa pengajaran atau pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru yang sudah kita pilih itu tidak menyenangkan bagi kita atau membuat kita tidak puas dalam hal itu, lalu kemudian kita cuek darinya, berpaling darinya, meninggalkannya, kemudian pindah lagi ke guru yang lain, atau kalau dalam bahasa sekarang, tidak kerasan di sekolah ini, tidak kerasan di pondok ini, kemudian pindah lagi ke pondok yang lain, atau pindah lagi ke sekolah yang lain. Itu tidak baik. Karena di sini dikatakan fala yubaraku laka fit ta'allum. Maka proses belajar kamu, proses kamu menimba ilmu pengetahuan itu tidak akan mendapatkan berkah dari belajar. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyar ustad. Terus bagaimana caranya kita untuk menyikapi hal itu agar kita tidak salah pilih sehingga membuat kita kecewa, lalu kita pindah ke tempat yang lain, pindah ke guru yang lain, ya. Maka fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustad. Fata'ammal, maka merenunglah terlebih dahulu fi syahraini, kurang lebih selama 2 bulan. Ngecek ke sana, menanyakan kepada orang-orang yang kenal dengan beliaunya, bagaimana beliau, sikapnya beliau, ya, kealiman beliau. Kalau kita sudah merasa sreg, merasa enak, nyaman, maka kita harus tentukan pilihan kita dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita mendapatkan ilmu yang barokah dari beliau, mendapatkan ilmu barokah dari suatu pondok pesantren, atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari suatu sekolah. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyar ustad. Jadi kita disarankan untuk merenung. Ini jangka waktunya yang ditawarkan adalah selama 2 bulan bahkan, untuk memilih seorang guru, untuk menetapkan pilihan kita pada sekolah mana, ya, yang nantinya kita akan menimba ilmu pengetahuan. Wasyawir, dan musyawarahkanlah. Kamu musyawarahkan dengan orang tua, kamu musyawarahkan dengan saudara dari orang tua, atau kamu musyawarahkan dengan guru-gurumu, ya, guru-gurumu. Kamu memiliki guru, kemudian kamu musyawarahkan, kamu bertanya, ya, gimana enaknya nanti kamu melanjutkan belajar atau sekolah. Jadi yang pertama adalah fata'ammal, ya, ta'ammul, merenung dalam mencari atau memilih seorang guru, atau memilih di mana kita harus sekolah. Kemudian kita juga syawir, kita musyawarahkan, kita komunikasikan dengan orang-orang yang kita anggap mumpuni dalam hal ini, orang tua kita, guru kita, atau yang lainnya. Hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radi anhu. Hatta la tahtaja, sehingga kamu tidak
butuh ila tarkihi, untuk meninggalkannya, wal i'radi anhu, dan berpaling darinya. Fatathbuta indahu, maka kamu tetap konsisten istiqomah indahu, di sampingnya dalam belajar maksudnya, hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sehingga ilmu yang kamu peroleh, proses belajarmu mubarakan, diberkahi atau mendapatkan berkah, wa tantafi'ah, dan menjadi bermanfaat, kathiron, banyak sekali, bi ilmika, dengan ilmu yang kamu miliki. Itu hasilnya, outputnya ketika kita sudah konsisten dengan seorang guru, konsisten pada suatu lembaga pendidikan di mana kita belajar, ya, kita timba, kita ambil ilmunya, ya, kita ambil ilmu yang diajarkan di dalam suatu lembaga pendidikan Islam itu, kemudian di situ insya Allah akan menuai keberkahan dan kemanfaatan untuk ilmu kita. Wa'lam anna bis sabri, wa'lam, dan ketahuilah bi anna sabra, sesungguhnya sifat sabar, wa thabata, dan konsisten atau istiqomah, aslun kabirun fi jami'il umur, aslun kabirun, suatu hal yang pokok, yang bernilai besar, fi jami'il umuri, dalam semua urusan, walakinnahu, akan tetapi kesabaran dan juga konsisten itu azizun, langkah adanya, jarang yang bisa seperti itu. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, likullin ila sya'wil aula harakatun walakin azizun fir rijali thabatu. Setiap orang itu memiliki perubahan pemikiran atau berbolak-baliknya hati untuk menuju suatu hal yang mulia, yang lebih baik. Walakin azizun fir rijali thabatu, akan tetapi di dalam diri seorang laki-laki, di dalam diri para lelaki atau seseorang itu langka sekali konsistennya, istiqomahnya. Memang semua orang itu memiliki keinginan untuk berubah, untuk perubahan yang lebih baik, ingin sesuatu yang mulia. Tapi dalam menempuh jalan itu, untuk meraih apa yang diinginkan dari kemuliaan itu, seringkali seseorang itu tidak konsisten, tidak istiqomah. Jarang yang bisa istiqomah. Karena istiqomah, konsisten adalah suatu hal yang bernilai besar. Bahkan dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih baik nilainya daripada 1000 karomah. Qila, diucapkan, asyaja'atu, sifat berani, sabru sa'atin, itu adalah seperti sifat sabar sesaat. Jadi dikatakan bahwa keberanian, ya, itu hampir sama nilainya dengan kesabaran sesaat. Fayambaghi li talibil ilmi, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang talibul ilmi, seorang pelajar, seorang siswa atau siswi, apa yang harus dilakukan? Ayyath buta, hendaknya seorang talibul ilmi itu harus bersikap konsisten, istiqomah, punya keteguhan hati, pendirian yang kuat. Wayasbiro,
dan bersabar ala ustadzin, atas seorang guru. Jadi ini adalah suatu akhlak daripada thalibul ilmi, seorang santri, seorang siswa, seorang pelajar, untuk apa? Untuk bersabar ya dalam menghadapi guru. Punya pendirian yang kuat dalam belajarnya, dalam proses belajarnya kepada seorang guru. Jangan sampai kita nantinya menilai guru dengan penilaian yang tidak baik ya. Oleh karena itu hilangkan sifat-sifat atau sikap su'udzon, tapi kita harus selalu husnudzon kepada guru kita. Wa yasbiru wa ala kitabin, wa yasbiru ala ustadzin wa ala kitabin, dan pada sabar pada satu kitab. Hatta layat rukahu, hatta layat rukahu abtaro, sehingga layat rukahu abtar, sehingga kita sebagai thalibul ilmi itu tidak meninggalkannya secara sia-sia atau tidak sempurna. Belajarlah dengan sempurna. Mempelajari kitab juga begitu, dengan sempurna. Wa ala fannin, dan juga berpendirian teguh, istiqomah, sabar ala fannin, pada satu cabang ilmu. Hatta la yastaghila bi fannin akhar, sehingga hatta la yastaghila, sehingga ia tidak disibukkan bi fannin, dengan cabang ilmu akhara yang lain, qabla ayyutkina, sebelum mendalami, memahami dengan sangat al-awwala, cabang ilmu yang pertama. Jadi diusahakan sebenarnya untuk mempelajari suatu cabang ilmu itu satu saja ya, sampai nantinya kita faham betul ya dengan cabang ilmu itu, baru kemudian kita pindah ke cabang berikutnya. Atau kita bisa analogikan pada ketika kita belajar suatu ilmu, maka kita pahami dengan benar-benar satu bab itu ya. Kita pahami benar-benar satu bab itu ya. Kita misalnya belajar bab at-thaharah, bab bersuci, maka kita benar-benar pahami itu. Jangan berpindah ya, sebelum kita paham secara mendalam mengenai bab thaharah. Sebenarnya aturannya atau tata caranya dalam belajar seperti ini. Wa ala baladin, dan atas satu negara tertentu. Hatta la yantakila ila baladin akhar, sehingga ia tidak berpindah ila baladin akhar, ke negara yang lain, min ghairi daruratin, kecuali adanya darurat. Dan kita disarankan ya, dianjurkan untuk belajar pada satu tempat ya, satu negara, dan tidak berpindah-pindah ya, sebelum nantinya kita benar-benar bisa menimba ilmu yang banyak dan bermanfaat dari suatu tempat itu, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya di sana ternyata ada ketidakamanan ya, ada bahaya, maka kita wajib pindah dari sana karena tempatnya sudah tidak aman ya. Misalnya kita belajar ke negara yang dimana di sana itu terjadi konflik, terjadi perang misalnya, maka pada kondisi seperti itu kita wajib berpindah ya, untuk keamanan dan keselamatan kita. Fa inna dzalika, karena semuanya itu yang disebutkan tadi, kullahu, semuanya, yufarriqul umura, itu bisa mencerai berai al umura, urusan.
dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kemudian belajar belum tuntas belajar ilmu ini, belajar yang lain, itu menyebabkan mencerai-beraikan urusan. Wa yushghilul qalba, dan bisa juga menjadikan hati ini sibuk dengan sendirinya. Wa yudayyi'ul awqat, dan menyia-nyiakan waktu. Wa yu'dil mu'allima, dan otomatis menyakiti hati seorang guru. Karena apa? Karena dia tidak belajar sampai selesai pada seorang guru, kemudian dia pindah. Nah, itu kan bisa membuat hati seorang guru sakit. Wa yambaghi ayyasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu, dan seharusnya seorang pelajar ayyasbiru, hendaknya ia bersabar, amma turidu nafsuhu, bersabar dari menahan, ya, keinginan-keinginan hawa nafsunya. Amma turidu nafsuhu wa hawahu. Qala syair, sebagaimana penyair berkata, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, lahuwal hawanu, sungguh ia adalah hina, bi'ainihi, dengan zatnya hawa nafsu itu. Wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Dan begitu juga sari'u kulli hawan sari'u hawani. Setiap hal, ya, yang apabila suatu hawa nafsu kita turuti, itu akan menyebabkan kejelekan dan keburukan yang ada. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati, dan hendaknya kita bersabar, ya, seorang thalibul ilmi, seorang pelajar harus bersabar 'alal mihan wal baliyat, pada ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang menimpa kita. Seperti contoh, apabila kita belajar, ya, di pondok pesantren, katakanlah di suatu pondok pesantren, kemudian ternyata Allah menguji kalian, ya, dan keluarga, misalnya orang tua, diuji dengan kekurangan dalam uang, maka kita harus bersabar. Maka kamu harus bersabar, ya. Sabar, ya, dalam menghadapi semuanya itu, meskipun tidak ada uang, tidak ada uang saku di pondok pesantren, tetaplah kamu bersabar. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan, ya, atas kesabaranmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Qila khazainul minan, nanti akan dilanjutkan oleh ustadz yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi intinya yang pertama yang bisa saya simpulkan adalah apabila kita mau belajar, ya, melanjutkan studi kita, melanjutkan sekolah kita, di mana tempat kita itu mau menimba ilmu, maka perlu kita renungkan terlebih dahulu, kita musyawarahkan nantinya kita akan belajar di lembaga pendidikan Islam mana, ya. Jadi kita perlu pertimbangkan, dan nanti kita akan belajar kepada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, siapa yang akan kita belajar darinya, ya. Maka kita perlu merenungkannya, sehingga nantinya kita kalau sudah masuk di sekolahan itu, kalau sudah masuk di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam tertentu, maka kita tetap di sana dengan bersabar, dengan berpendirian yang teguh, agar nantinya kita tidak berpindah-pindah karena tidak kerasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sifat sabar dan istiqomah perlu kita
perlu ada di dalam diri kita agar nantinya kita akan bisa belajar menimba ilmu ya dengan baik ya pada seorang guru yang mulia dan juga pada suatu lembaga pendidikan Islam yang baik dan unggul ya. Kemudian kita tidak boleh berpindah dari satu guru belajar kepada guru yang lain agar nantinya tidak menyakiti hati guru tersebut ya. Kita juga belajar suatu bab atau suatu ilmu, kita tidak boleh berpindah pada bab yang lain sebelum kita faham betul tentang bab tersebut. Dan yang terakhir, as-sabru 'alal mihan wal baliyat, dan kita harus bersabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu iyaya inda ihtiyaji ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.